Shalom, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-berkat-Mu yang Tuhan curahkan dalam hidup kami semua pada hari ini sampai hari ini. Terima kasih, buka mata, telinga rohani kami untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman. Berkati dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan kami semua yang mendengar. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa, haleluya. Nah, saya ingin menyampaikan tentang sebelum dan sesudah percaya Tuhan Yesus. Ya. Sebelum dan sesudah percaya Tuhan Yesus. Nah, mari kita lihat di dalam Efesus 4, 17 sampai yang ke-24. Kalau saudara lihat perikopnya tentang manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan. Kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. 20. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu sudah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasan oleh nafsunya yang menyesatkan. 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Haleluya. Nah, pada kesempatan hari ini kita melihat tentang sebelum dan sesudah percaya Yesus. Ini bicara mengenai manusia baru, ya, bukan secara jasmani pakaiannya baru dan lain sebagainya, tetapi kita bicara pada batin yang diperbaharui oleh pekerjaan Roh Kudus, ya. Nah, pembicaraan ini harus menjadi landasan atau pondasi dalam kehidupan setiap orang Kristen yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya dan yang sudah mengalami kelahiran baru. Nah, jadi ini menjadi landasan atau pondasi dalam kehidupan setiap orang Kristen. Kalau kita bandingkan ya, dengan iklan, ya, dengan sebuah iklan, mungkin iklan kosmetik yang sering mengatakan sebelum dan sesudah. Apa bedanya? Lihat perbedaannya. Kan sering begitu. Sebelum memakai kosmetik A, mukanya seperti ini. Setelah memakai kosmetik A, mukanya jadi seperti ini. Itu bicara di luar, secara luar.
Tapi itu penting, saudaraku. Ya, penting. Luar juga harus berubah. Nah, kalau sekarang kita melihat iklan tentang diet, nah, ya, tentang diet ini lagi ngetren, saudara. Minum susu ini berat badan turun dan seterusnya. Saudara bisa bayangkan kalau minum susu ini ternyata bukan turun, malah tambah naik, ya, tambah naik. Kalau dulu sebelum minum 60, sekarang setelah minum jadi 80, maka dipastikan susu tersebut tidak laku, tidak laku, ya. Jadi kita melihat, saudaraku, kalau itu semua bicara luar, apakah orang Kristen tidak perlu luarnya juga berubah? Oh, perlu, perlu, sangat perlu, saudaraku, ya. Nah, begitu juga kalau kita melihat, kalau kita sebelum dan sesudah menerima Tuhan Yesus, seharusnya nampak perbedaannya. Dulu kasar, ya. Dulu nggak sopan. Saudara, ini nampak dari luar, nggak sopan, tidak pernah beretika begitu, saudara. Tapi setelah terima Yesus, seharusnya berubah. Nah, sebab apa? Kalau tidak, kita menyebut diri sebagai orang beriman, tapi orang lihat luarnya, kok kasar, kok bicaranya jorok, kok sikapnya gak sopan terhadap orang tua, kok gak sopan, kasar ya tetap kasar, bohong ya tetap bohong, nipu tetap nipu. Nah, berdampak nama Tuhan yang dihujat, nama Tuhan yang dipermalukan. Sebab apa? Sebab kita mengaku mengenal Yesus, tapi tidak ada perubahan. Kalau saya ambil contoh begini, seorang yang miskin, bajunya ya compang-camping, gembel begitu, bajunya jelek, terus diangkat anak oleh seorang presiden, tinggal di istana. Tapi perubahan luarnya nggak ada, bajunya tetap dekil, tetap kotor. Orang akan berkata, ini presiden apa yang ngambil? Pasti orang akan berpikir kalau sudah diangkat sebagai anak oleh seorang presiden, penampilan luarnya pasti berubah, tidak mungkin tidak berubah. Nah, begitu juga kalau kita melihat sekarang secara dalam, dulu yang dihasilkan adalah buah daging. Coba kita melihat Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai 21. Dikatakan demikian, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya ini kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, ini bicara perubahan di dalam, ya, di dalam. Dulu suka percabulan, pecah belah, kedengkian dan lain sebagainya. Nah, setelah kenal Kristus, saudaraku, kita seharusnya mengeluarkan buah roh. Bukan karena kemampuan kita, tidak. Karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, itu yang memampukan, yang menghasilkan buah roh. Dalam Galatia 5:22 sampai 23 dikatakan demikian, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Haleluya. Dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal
itu. Ya. Jadi orang yang di dalam Tuhan itu berpotensi mengeluarkan 9 buah roh. Nah, kita melihat menjadi manusia baru hanya bisa terjadi kalau orang beriman sungguh-sungguh percaya akan Yesus. Saudara baca nanti di Yohanes 3 ayat 3 sampai 7. Itu waktu Tuhan berjumpa dengan Nikodemus. Ya. Di situ terjadi dialog percakapan. Ya. Nah, untuk saudara perhatikan, untuk dapat sungguh-sungguh menjadi manusia baru di dalam Tuhan, kita perlu mengetahui beberapa hal, yaitu, jadi saudara, untuk dapat sungguh-sungguh menjadi manusia baru di dalam Tuhan, kita perlu mengetahui beberapa hal, yaitu satu, jadi kita perlu mengetahui tes diri kita sendiri, begitu. Ciri-ciri orang yang tidak mengenal Allah. Ya. A, pikirannya sia-sia. Pikiran yang sia-sia itu pikiran yang hanya tertuju pada kesenangan duniawi dan hal-hal yang sementara. Intinya, hidup hanya sekali, kalau tidak senang untuk apa? Nah, ini orang, saudaraku, pikirannya sia-sia. Senang tidak dosa, tapi kalau hidup hanya mencari senang, itu di dalam Amsal 14 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Kita melihat ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, perhatikan, di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Kesukaan dalam dunia ini selalu tercampur dengan air mata. Ya. Kita melihat, saudaraku, kalau fokus kita hanya hal-hal yang sementara, dalam 1 Korintus 15 ayat 19 dikatakan kita adalah orang yang paling malang. Sebab kalau kita percaya Tuhan Yesus, tapi fokus kita hanya untuk perkara-perkara yang kelihatan, supaya diberkati. Jadi kalau kita percaya Tuhan Yesus supaya diberkati, supaya sehat, supaya semua sukses. Ini tidak salah, saudara. Kalau hanya fokus seperti ini, firman Tuhan mengatakan kita adalah orang yang paling malang. Sebab Kristus mati untuk kita itu menebus dosa kita supaya kita selamat. B, pengertiannya gelap. Inilah ciri-ciri orang yang tidak mengenal Tuhan. Mata hatinya dibutakan oleh dunia ini. Coba kita melihat dalam 2 Korintus 4 ayat yang keempat. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Dibutakan oleh ilah zaman ini. Artinya orang seperti ini tidak bisa melihat hal-hal yang kekal. Fokusnya hanya hal-hal yang fana. Dalam 2 Korintus 4 ayat 18, 2 Korintus 4:18 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan.
Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, kekal saudara. Haleluya. Ya. Orang seperti ini biasanya saudaraku pikirannya sudah gelap sebab dikuasai oleh hal-hal yang sementara, hal-hal yang bersifat sementara seperti Yudas. Pikirannya dikuasai roh Mamon sehingga akhirnya dia tidak malu, dia mencium gurunya dan dia jual gurunya. Ini pikirannya udah gelap. Pokok yang penting duit. Duit perlu, tapi duit bukan segala-galanya. C. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Cirinya apa, saudaraku? Ciri orang seperti ini takut datang pada terang. Ya. Takut datang pada terang. Yohanes 3, 19 sampai 21. Dikatakan, dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. 21, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jadi jelas saudara ya, jelas sekali. Nah, orang yang tidak memiliki persekutuan dengan Allah tidak mungkin memiliki pengenalan yang benar tentang Allah. Sehingga menjadi bodoh dan degil hati. Degil hati itu keras kepala. Tidak mau menuruti nasihatnya. Orang yang tidak mau dengar nasihat akan cepat binasa. Amsal 29 ayat 1, nanti saudara bisa baca. D. Perasaan mereka tumpul. Hasilnya menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Contoh yang jelas, saudara, dan ini sulit bisa diterima dengan akal sehat, yaitu peristiwa Kejadian 19 ayat 5 sampai ke 8. Waktu Lot kedatangan malaikat Tuhan yang menyerupai laki-laki, saudaraku, nah orang Sodom melihat bahwa ada orang laki-laki datang ke rumah Lot. Orang Sodom ini orang homo, saudara, ya, orang homo. Dia gedor rumah Lot, dia paksa tamu itu keluar. Kami mau pakai dia. Akhirnya Lot begitu ringannya, begitu entengnya ngomong, jangan begitu, ini kan tamuku. Aku punya 2 anak gadis yang belum pernah kenal laki-laki. Ini aku berikan, terserah kamu apakan. Ini orang perasaan hatinya udah tumpul. Biasanya bapak melindungi anak, tapi ini tidak. Seorang bapak yang begitu keji, yang begitu najis, saudaraku, karena pergaulan di Sodom, kebiasaan dia melihat hal-hal seperti itu, akhirnya rasa tidak berdosa, tidak bersalah kalau memberikan anaknya. Betul-betul luar biasa, saudara. Gehazi itu begitu berani membohongi Elisa yang sebagai tuannya. Perasaan hatinya, saudaraku, sudah tumpul. Bohongi atasannya, ya, bohongi pemimpinnya. Begitu gampang. Kenapa? Karena pikirannya sudah dikuasai uang. Nah, kita melihat hasil berikutnya, mengerjakan dengan serakah berbagai kecemaran. Itu tadi kita sudah baca.
di Efesus 4 ayat 19. Bahkan bukan hanya satu dosa yang dikerjakan, berbuat dosa begitu banyak. Firman Tuhan mengatakan berbuat dosa berlapis-lapis. Itu senang juga, nggak merasa tertuduh, nggak merasa hina, senang malah. Di dalam Amsal 14 ayat 16 dalam terjemahan lama. Ya, saya bacakan. Amsal 14 ayat 16, seorang yang berbudi itu takut dan undur daripada jahat. Tetapi orang bodoh berbuat dosa berlapis-lapis, maka senanglah juga hatinya. Sekarang kita melihat yang kedua, perbedaan dalam hidup kekristenan. Tadi kan kita baca sudah ya. Sekarang coba kita baca lagi dengan teliti Efesus 4 ayat yang ke-20. Ya. Efesus 4 ayat 20 itu kalau kita perhatikan dari ayat 17, 18, 19 itu tentang Paulus mengatakan jangan seperti itu. 20 saudara perhatikan, tetapi, nah ada kata tetapi kamu bukan demikian. Artinya kita tidak seperti ayat 17, 18, dan 19. Jadi kita melihat, sebab itu yang kedua saya beri perbedaan dalam hidup kekristenan. Efesus 4:20, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, ya. Nah, di sini kita melihat saudaraku perbedaannya seperti itu, ya. Jadi ayat-ayat sebelumnya menunjukkan kehidupan yang tidak bagus. Ayat 20 sebuah perbedaan. Nah, apa dasar perbedaan hidup orang Kristen? Apa dasar perbedaan hidup orang Kristen? A. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Ya, tadi kan sudah kita baca Efesus 4:20, kita telah belajar mengenal Kristus. Nah, kalau kita belajar mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh, maka kehidupan ini akan seperti yang kita contoh. Siapa yang kita contoh? Guru kita. Siapa guru kita? Adalah Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 13 ayat 13 sampai 15, Yohanes 13 ayat 13 sampai 15 dikatakan demikian, ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah Tuhan dan guru. Akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi saudaraku, kita melihat di dalam hal ini kita belajar mengenal Kristus yang adalah guru dan Tuhan kita, ya kita mesti mencontoh. Ya, mencontoh. Nah, jangan sampai kita selalu ingin diajar, ya, diajar dan belajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Saudara nanti baca 2 Timotius 3 ayat yang ke-7. Herodes pun suka dengar, suka belajar dari Yohanes Pembaptis, tetapi tidak pernah mengenal kebenaran dengan betul. Artinya tidak mau berubah, saudaraku. Tidak mau berubah. Akibatnya Yohanes Pembaptis yang dibunuh. B. Kamu telah mendengar tentang dia. Itu di Efesus 4 ayat 21. Tadi Efesus 4 ayat 20, sekarang kita baca Efesus 4 21.
karena kamu telah mendengar tentang Dia. Nah, mendengar tentang Kristus itu satu kesempatan yang sangat luar biasa. Seperti hari ini, kalau kita diberi kesempatan untuk mendengar firman yang adalah Kristus, itu satu kesempatan yang luar biasa, jangan disia-siakan. Ya. Sebab hasil orang yang mendengar Yesus, mendengar firman, dan mau melakukan, kehidupan orang itu akan menjadi indah. Haleluya. Seperti Petrus. Waktu dia dengar Yesus, waktu dia memperhatikan, dia berubah dari orang yang gagal, dari orang yang tidak berhasil, oleh sebab karena mendengar dan melakukan, berubah menjadi orang yang berhasil. Bartimius, saudaraku, berubah dari orang yang buta karena dia mendengar ada Kristus lewat. Nah, itu tidak disia-siakan, dipakai kesempatan itu berubah. Bukan jadi pengemis lagi, karena sudah tidak buta. Sakeus, waktu mendengar Tuhan Yesus mau lewat, dia tidak sia-siakan. Sekalipun rintangannya ada, dia naik ke pohon. Dia lihat. Dan Yesus berkata, Sakeus turun, aku mau menumpang di rumah kamu. Berubah. Haleluya. Ini yang seharusnya terjadi. Kalau kita mendengar, itu satu kesempatan. Mendengar firman, terus melakukan, pasti ada satu perubahan yang indah. C. Dikatakan kamu telah menerima pengajaran di dalam Dia. Kamu telah menerima pengajaran di dalam Dia. Di Efesus 4:21 lanjutannya tadi, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata, ya, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Haleluya. Jadi kita melihat, saudaraku, menerima itu artinya, saudaraku, kita menerima firman Tuhan berarti kita menerima kebenaran. Hasilnya apa? Kehidupan kita dikuduskan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, karena firman-Mu itu kebenaran. Jadi kalau seorang dapat kesempatan untuk mendengar, terus menerima, itu seharusnya, seyogyanya hidupnya berubah menjadi kudus. Tidak lagi suka perkara-perkara yang gelap. Sebab apa? Firman Tuhan itu menjadi pelita dalam kehidupan kita. Menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Mazmur 119 ayat 105. Apa sih hasilnya? Apa sih untungnya? Mendengar, saudaraku, mendengar, menerima. Apa hasilnya? Tadi kalau kita mendengar itu sebuah kesempatan, ya. Jangan disia-siakan. Terus kalau kita menerima pengajaran, sudah dibuktikan Sakeus orang yang jelek berubah karena dia menerima pengajaran. Petrus mendengar dan menerima pengajaran, berubah dari orang yang gagal menjadi orang yang berhasil. Bartimius mendengar dan menerima pengajaran itu, berubah dari orang buta, celik matanya, hidupnya berubah, tidak lagi menjadi pengemis. Haleluya. Nah, puji Tuhan. Kita melihat keuntungannya, kita melihat, saudaraku, setan tidak dapat keuntungan dari kita karena kita mengerti sekarang tipu dayanya. Setelah kita mendengar, setelah kita menerima, mata hati kita terbuka. Setan tidak dapat kesempatan. Dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-11. 2 Korintus 2
ayat yang ke-11 dikatakan, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Sehingga kita melihat, saudara, iblis tidak mendapat keuntungan karena kita mengetahui tipu muslihatnya. Ya, 3. Jadi tadi yang pertama, saudaraku, ciri-ciri orang yang tidak mengenal Allah. Yang kedua, perbedaan dalam hidup kekristenan, itu saya ambil di Efesus 4, 20 dan 21. Didahului dengan tetapi. Ya. Sekarang yang ketiga, dari tiga dasar ini yaitu mengenal Kristus, mendengar tentang Kristus, menerima pengajaran Kristus, maka kita memiliki tanggung jawab, yaitu ya. Jadi yang ketiga, dari tiga dasar ini, mengenal Kristus, mendengar tentang Kristus, menerima pengajaran Kristus, maka kita memiliki tanggung jawab, yaitu A. Menanggalkan manusia lama. Itu Efesus 4 ayat yang ke-22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi tidak ada opsi lain, harus menanggalkan, kalau tidak justru mengalami kebinasaan, ya, membawa orang itu binasa, padahal orang tersebut seharusnya mengalami satu perubahan, ya. Berapa banyak saya tidak tahu, beberapa orang Kristen tidak mau menanggalkan manusia lamanya. Justru itu dalam kehidupannya, suasana kebinasaan, suasana kematian mempengaruhi dia, ya, melingkupi dia, sehingga tidak ada suasana kehidupan. Haleluya. Jadi saudaraku, kita harus, sebab kalau tidak menanggalkan manusia lama, ya, itu membawa orang tersebut binasa oleh hawa nafsunya. Tanpa Kristus, tanpa mengalami perubahan, mustahil. Orang bisa dilepaskan dari keinginan-keinginan nafsu yang jahat. Mustahil. Ya, mustahil. Nah, kalau kita mengerti, maka kita akan buang, menanggalkan, sekalipun dahulu menjadi sebuah keuntungan. Seperti Rasul Paulus katakan, dulu menjadi keuntungan, sekarang ku anggap seperti sampah karena Kristus. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Apa yang dulu menjadi keuntungan yang membawa kita kebinasaan? Mungkin dulu hidup ini hasil, nafkah kita hasil dari penipuan. Ya kalau nggak bohong, kalau nggak nipu, gimana bisa untung banyak? Ya, hasil korupsi, hasil dari kebencian, yang menebarkan kebencian dapat hasil. Itu dulu menjadi keuntungan. Sebab itu Paulus mengatakan, tanggalkan manusia lama yang membawa kepada kebinasaan. Dan sekarang harus berlari. Sulit enggak? Pertanyaannya, sulit enggak menangkap? Pak, kalau sekarang tidak nipu, bisa enggak Pak hidup? Kalau sekarang tidak korupsi, maaf saudara, mungkin ya dulu saya enggak tahu saudara, istilahnya supir minum solar, saya enggak tahu dulu saudara. Tapi waktu setelah saya kerja, ngerti artinya ngisi solar 20 liter, di bonnya ditulis 40 liter.
di nota beli belanja mungkin cuma 1 juta, tapi di markup menjadi 2 juta. Itu hasil penipuan, hasil korupsi. Dulu membawa keuntungan, keberhasilan, tapi dari hal-hal yang jahat, yang membawa kepada kebinasaan. Sekarang pertanyaannya, sulit tidak menanggalkan manusia lama? Sulit enggak? Coba kita lihat. Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Dikatakan demikian. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Nah, saya jelas. Kalau kita baju kotor, ya, terus mau mandi, membuang baju kotor, menanggalkan baju kotor, terus memakai baju baru, sulit enggak? Gak sulit. Asal ada kemauan. Asal ada kemauan. Buang. Lepaskan baju yang kotor, sebab baju baru sudah disediakan. Jadi, barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia sudah menjadi ciptaan baru, bukan akan. Sudah menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah muncul. Jadi tinggal kita pakai, maka kita memakai manusia baru. Haleluya. Ya, haleluya. Tidak sulit, Saudara. Tidak sulit, sebab setelah itu Tuhan menyediakan apa? Coba kita melihat Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita tidak perlu mempersiapkan, sebab Tuhan sudah mempersiapkan, tinggal kita berjalan, ya, melalui hal-hal yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Jangan keluar, kalau keluar tidak dapat. Jadi dengan kata lain, Saudara, setelah kita menanggalkan, itu tidak sulit, dan Tuhan menyediakan sesuatu yang luar biasa supaya kita menjalani, ya, supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya. Sekarang kita melihat yang B, ya, diperbaharui dalam roh dan pikiran. Ya, itu di Efesus 4 ayat yang ke-23. Dikatakan demikian. Jadi saudaraku, tadi itu satu rentetan, Efesus 4:17 sekarang sampai di 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, ya. Dibaharui dalam roh dan pikiran kita. Haleluya. Dibaharui dalam roh dan pikiran kita. Secara keadaan kita adalah orang yang telah lahir baru. Diharapkan demikian. Namanya orang Kristen mengenal Tuhan, seharusnya sudah mengalami kelahiran baru, dan orang tersebut akan disebut sebagai anak Allah. Ini syaratnya. Coba kita melihat Yohanes 1 ayat yang ke-12. Ya. Yohanes 1:12. Tetapi semua orang yang menerimanya, perhatikan, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya,
Bukan usaha. Bukan usaha kita untuk menjadi anak Allah. Tidak. Mendengar, menerima pengajaran, percaya, maka kita akan mengalami Yohanes 1 ayat 12. Menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tetapi, nah, anak itu ada tanggung jawab, saudara. Kalau luar, ya enggak. Sekarang kalau saya punya anak, saya pasti akan minta tanggung jawab anak sesuai dengan umurnya. Ya. Nah, sebagai anak, kita bertanggung jawab untuk apa? Untuk terus-menerus memperbaharui pikiran ini. Ya. Memperbarui pikiran ini sebab semua yang kita lakukan asalnya dari pikiran. Sebab itu Daud sering berkata, selidikilah akan daku ya Tuhan, ketahuilah akan pikiranku. Jadi ini tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita. Haleluya, haleluya. Setelah kita mengenal Tuhan, saudaraku, mengenal Kristus, mendengar tentang Kristus, menerima pengajaran Kristus, dan kita dibaharui dalam roh dan pikiran kita, kita bertanggung jawab. Kita sendiri. Daud pun pernah jatuh karena pikirannya tidak diperbarui. Begitu dia melihat sesuatu, dia tidak mau menyangkali mata dan pikirannya, akhirnya jatuh dalam dosa perzinahan. Jatuh. Jadi kita harus menerus memperbarui pikiran ini sebab semua yang kita lakukan asalnya dari pikiran. Nah, sebab itu firman Tuhan memberitahu, jangan biarkan pikiran ini bermalam dengan sia-sia. Nah, coba kita melihat, saudara. Kenapa sih orang itu bisa memberi kesempatan atau tempat kepada iblis? Salah satunya ini, Efesus 4 ayat 26 dan 27 dikatakan, apabila kamu menjadi marah, kita tentu pernah marah. Memarahi anak, memarahi karyawan, memarahi bawahan kita, dan seterusnya, saudara. Janganlah kamu berbuat dosa. Marah boleh, tapi jangan sampai berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi kalau marah, jangan dibiarkan bermalam sampai besok. Nggak boleh. Selesaikan. Apa akibatnya? Ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan atau tempat kepada iblis. Akibat kemarahan yang dibiarkan bermalam, pikiran yang sia-sia, akhirnya memberi tempat kepada iblis. Nah, di dalam Yeremia 4:14 dikatakan dalam terjemahan lama, Yeremia 4:14 dikatakan, saya bacakan dalam terjemahan lama, berapa lamakah lagi kepikiran yang sia-sia kau biarkan bermalam di dalam hatimu? Jangan, saudara, benci, kebencian. Ada orang membelikan ilustrasi begini. Siapa saja yang kita benci, ambil kentang. Ada orang yang mengambil kentang sampai 5, ada yang 7, ada yang 10. Tulis A, B, C, D sampai 10, ada 5, ada yang 3. Nah, terus orang itu berkata begini, sekarang kentang-kentang itu kemanapun kamu pergi, gantungkan di lehermu. Wah, berat Pak. Ya, udah. Setelah beberapa hari dia mencium aroma yang tidak enak. Aroma kentang busuk. Begitu juga kalau kebencian, iri hati, dengki, kemarahan disimpan sampai matahari terbenam, baunya busuk. Dan setan suka bau seperti itu sehingga setan dapat kesempatan untuk tinggal dalam orang ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan anggap ringan pikiran.
Sebab segala sesuatu dimulai dari pikiran. Saya ambil contoh. Kenapa orang jatuh dalam perzinahan? Sebab matanya melihat, terus timbul keinginan. Itu firman Tuhan mengatakan, jangan ingin. Matius 5:28. Ingin tentang wanita seperti kepada istri sendiri, itu berzina, sudah. Itu dimulai dari pikiran. Mata melihat, pikiran memproses, timbul keinginan. Jangan anggap ringan tentang pikiran. Ini tanggung jawab kita. Ya. Tanggung jawab kita. Sebab Tuhan memperbarui dalam roh dan pikiran kita, kita diminta untuk bertanggung jawab, memperbarui, ya, memperbaiki pikiran ini sehingga kita memiliki mind of Christ, pikiran Kristus. Begitu dilihatnya yang jahat, dia sembunyi sehingga tidak kena. Kenapa bisa begitu? Karena pikirannya terus diperbarui, dicocokkan dengan firman Tuhan. Aman. Setan tidak dapat kesempatan. Setan tidak dapat keuntungan karena kita mengerti tipu muslihatnya. Haleluya. Sekarang kita melihat kesimpulannya. 1. Perhatikan baik-baik hidup rohani ini sebelum dan sesudah kenal Yesus. Bukan hanya datang ke gereja, baik saudara, datang ke gereja tapi bencinya nggak dibuang, dendamnya tidak dibuang, fitnahnya nggak dibuang, gosip-gosip yang jelek tidak dibuang. Itu namanya kenal gereja tapi tidak kenal Tuhan. Kenal gereja tapi tidak kenal Tuhan. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi yang pertama, perhatikan baik-baik hidup rohani ini sebelum dan sesudah kenal Yesus. Harus, saudara. Ini tanggung jawab kita. 2, ciri orang yang tidak mengenal Allah perlu kita mengerti. Jadi kalau kita berbincang-bincang dengan orang, loh, karena kita mengerti, ini orang gak kenal Allah sekalipun dia ke gereja. Sekalipun dia menyebut dirinya orang Kristen, tapi kalau pikirannya sia-sia. Ya, kalau istri itu kan di rumah, kalau kita di luar, kita masih bujang namanya. Boleh melakukan apa-apa. Ini pikiran-pikiran yang jelek, saudara. Pikiran yang sia-sia, pikirannya gelap. Ya. Jadi jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Sebab Allah itu terang. Gak mungkin orang gelap bisa bersekutu dengan Allah yang terang. Tidak mungkin bisa. Dan perasaan hati orang ini tumpul. Jadi saudara muslim mengerti, ciri orang yang tidak mengenal Allah perlu kita mengerti, perlu kita mengenalinya. 3, rajin ibadah tetapi tidak mengenal dan mengalami Yesus secara pribadi. Lu rajin, saudara. Ya. 3, rajin ibadah tetapi tidak mengenal dan mengalami Yesus secara pribadi. 1 Yohanes 3 ayat 9 sampai 10 dikatakan demikian. Sebab setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Nah, ini perlu rajin ibadah, bagus, baik saudara. Perlu, tapi perlu disertai mengenal, belajar ya tentang Tuhan. Ya, haleluya. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Sungguh Tuhan,
kami rindu. Ada satu perubahan dalam hidup kami sebelum kami mengenal Yesus dan sesudah kami mengenal Tuhan Yesus. Jangan sampai nama Tuhan dihujat, dihina, dikata-katai karena kami sebagai umat yang tidak mengalami perubahan. Tolong Tuhan, di saat kami mendengarkan firman ini, biar firman ini merubah hidup kami, sehingga betul-betul kami dari mendengar, belajar tentang Kristus, dan memiliki tanggung jawab, sehingga roh pikiran kami dibaharui terus-menerus. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan masih memberi kesempatan kami untuk mendengarkan firman-Mu, ini satu kesempatan yang indah. Di tengah-tengah masa yang sulit, kami masih menemukan mutiara-mutiara yang kekal. Mutiara-mutiara yang luar biasa, yaitu kebenaran firman-Mu yang menuntun perjalanan hidup kami selagi kami menumpang di dalam dunia ini. Berkati yang mendengarkan saat ini, berkati pekerjaannya Tuhan, berkati kesehatannya, berkati rumah tangga, berkati keluarganya, berkati masa mudanya. Mungkin ada yang sedang bertunangan, Tuhan berkati pertunangannya, supaya sama-sama di dalam terang, sama-sama mengenal Tuhan. Berkati pelayanannya. Terima kasih berkat-Mu meteraikan setiap kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur. Mari kita mau angkat tangan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita, dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuat kuasa di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh, sehingga perjalanan hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu, dan hidup kami berhasil karena Tuhan menyertai perjalanan hidup kami. Dalam nama Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.